Kita bahas mengenai yang pertama adalah perubahan energi pada pembangkit listrik. Ya, satu soal nih ya. Satu soal sudah jelas masuk. Satu soal sudah jelas sangat masuk ya. Masuk soalnya. Contohnya ada pembangkit listrik tenaga air. Ya. Pembangkit listrik tenaga air itu merupakan perubahan energi potensial. Ya, jadi potensial itu nanti di sini ya, di air ini kan tinggi nanti air terjun ya, potensial ketinggian ya, karena air terjun memiliki ketinggian. Nanti berubah nanti di turbin ya, di turbin nanti berubah potensialnya menjadi kinetik ya. Kinetik itu di turbin ya, di turbin ini. Masuk ke generator, nanti masuk ke generator kinetiknya diubah menjadi listrik atau bahasa lainnya elektromagnetik. Magnetik nanti terakhir menjadi listrik. Ya. Yang mana Pak? Yang mana namanya turbin? Turbin kita bikin warna pink. Ini turbin. Nah, generator kita bikin warna biru. Ini generator. Nah, ya. Jadi fungsinya di situ kalau nanti gambarnya seperti ini tenaga air, maka potensial menjadi kinetik, perubahannya kinetik menjadi elektromagnetik, elektromagnetik menjadi listrik. Maka fungsi daripada generator turbin adalah mengubah energi potensial menjadi energi kinetik, sedangkan di generator kinetik menjadi elektromagnetik. Oke ya, itu mengenai pembangkit listrik tenaga air. Ya. Potensial, kinetik, elektromagnetik, listrik ya. Potensial, kinetik, elektromagnetik, listrik. Oke. Kita bahas lagi masalah ini, masalah pembangkit listrik tenaga air ya. Pembangkit listrik tenaga air itu mengubah kecepatan angin menjadi energi mekanik ya. Ini baling-balingnya berputar menjadi energi mekanik. Jadi mengubah kecepatan air, kalau tadi mengubah energi air yang tinggi namanya potensial, ini mengubah kecepatan gerak angin menjadi listrik. Kecepatan gerak itu namanya energi kinetik. Maka perubahan yang terjadi di PL pembangkit listrik tenaga angin adalah kinetik. Ya, kinetik warna hitam ini menjadi mekanik. Ya, mekanik masuk ke generator itu menjadi elektromagnetik, masuk lagi ke ini ya, nanti kemarin generatornya masuk kemari sudah jadi listrik deh. Oke, listrik ya, penyimpan apa namanya, penyimpan arusnya, penyimpan energinya disalurkanlah ke kawat-kawat tembaga PLN atau ke kawat-kawat yang ke rumah-rumah yang membutuhkan arus listrik. Jadi tenaga angin itu adalah kinetik menjadi mekanik, menjadi elektromagnetik, menjadi listrik. Ya, itu kalau tenaga angin. Sekarang perbedaan apa Pak antara kinetik, mekanik, dan potensial? Ya, saya kasih tahu dulu pengertian energi ini. Jadi Bapak Ibu nanti paham yang mana energi kinetik, yang mana energi mekanik. Ya. Oke, kita pahami dulu tentang energi sebentar ya, sekilas info biar paham nanti, biar nggak lagi Pak ini Pak ini Pak. Oke, kita pahami nih. Ketika suatu benda memiliki ketinggian, kalau benda memiliki ketinggian itu namanya energi potensial. Berarti kalau energi potensial benda itu memiliki ketinggian. Karena ini pembahasannya merupakan perubahan energi listrik ya. Perubahan energi listrik. Ya, malam belum tentu ada Zoom ya Bu ya. Saya ulangin ya, malam belum tentu ada Zoom. Kan saya tadi saya udah WA ya di grup. Oke, pakai itu aja, record aja. Oke. Energi potensial itu adalah energi karena benda memiliki ketinggian. Karena ini bahasannya mengenai perubahan energi listrik, maka di sini saya contohkan adalah air terjun
dan gelombang air laut. Jadi ketika ada air terjun dan gelombang air laut, maka pertama kali di situ adalah energi potensial. Pahami dulu Bu, sambil catat ya. Karena ini bahasnya perubahan energi listrik ya. Perubahan energi listrik, maka energi potensial itu adalah energi benda karena ketinggiannya. Jadi contohnya di energi listrik adalah air terjun dan gelombang air laut. Tolong dicatat dulu kata kuncinya nih. Izin lipat, ya apa? Yang kedua, itu masalahnya adalah energi kinetik. Ya. Energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda karena dia punya kecepatan. Karena ini pembahasan tentang perubahan energi listrik, maka saya contohkan untuk energi kinetik ini ya, adalah itu gerak angin atau pembangkit listrik tenaga angin. Maka ini adalah kita contohkan adalah angin. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sampai sini jelas? Potensialnya bisa diulang. Iya, bentar Bu. Sampai yang tadi saya jelaskan ini, nanti saya ulang ke atas. Saya jelaskan ini aman. Potensial itu memiliki ketinggian, contohnya adalah listriknya air terjun dan gelombang air laut. Maka nanti kalau ketika ada dua itu gambarnya, maka potensial lah energi yang pertama. Sedangkan kinetik angin itu adalah contohnya angin. Paham ya sampai sini ya? Paham. Nanti saya ulang yang atas, sabar dulu ya. Ini saya ulang, sabar. Oke. Ya, saya mau lagi. Oke, saya mau lagi. Udah di Sulawesi, udah mau ajan. Yang ketiga, apa itu energi mekanik? Ya. Energi mekanik adalah penjumlahan antara energi potensial ditambah energi kinetik. Ya. Mekanik adalah penjumlahan energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi mekanik ini energi ada dua, potensial dan kinetik yang dijumlahkan. Kapan energi kinetik menjadi energi potensial? Kinetik bisa menjadi sama dengan energi mekanik. Kapan itu? Ketika dia sudah berada di apa namanya itu? Di turbin. Ketika turbin itu bergerak, maka seluruhnya itu menjadi energi mekanik. Jadi kinetik bisa berubah menjadi energi mekanik. Ya. Miriplah nanti bahasanya kinetik dengan mekanik. Ya. Pahami dulu ya. Energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Kapan itu energi kinetik menjadi energi mekanik? Pada saat sudah bergerak di turbin semua. Jadi kinetiknya nanti bisa jadi energi mekanik. Sama dia. Karena potensialnya nggak ada lagi. Karena ketinggiannya sudah nggak ada. Jadi kinetik sama dengan mekanik. Nanti bahasanya digantikan itu. Di soalnya itu di jawabannya kinetik, mekanik, padahal sama. Tapi nanti ya. Kita ulangin ya. Kita ulangin di soal ini tadi. Ini air terjun, ya air terjun nih udah saya tadi ya, udah saya buat tadi. Ini di screenshot atau di apa boleh ya Bapak Ibu ya. Ini ada air terjun tadi, ada air terjun ya, ada air terjun atau air bendungan ya, air bendungan di sini. Itu mau diubah menjadi energi listrik. Bagaimana caranya? Berarti siapkan alatnya. Alatnya apa? Bendungan, baru turbin, baru generator, baru penyimpan arus listrik atau penyimpan tegangan listrik, baru disambungkan ke kabel PLN. Perubahan apa yang terjadi pada PLTA? Saya hapus. Karena ini tadi saya bilang, misalkan bendungan atau air terjun atau air ya di bendung, berarti ini airnya makin lama makin tinggi. Ketika dibuka bendungannya, airnya ngalir, itulah energinya yang mau diubah. Ya. Jadi dia ketinggian, berarti kalau ketinggian perubahannya terjadi adalah potensial. Dia akan lari ke turbin itu akan potensialnya berubah menjadi kinetik. Di turbin ini, kinetik ini bahasa lainnya mekanik karena energi potensialnya sudah habis. Menjadi seluruhnya adalah energi kinetik atau energi mekanik. Ya. Berubah lagi menjadi ke generator menjadi elektromagnetik karena di generator itu ada magnet untuk menggerakkan dinamonya. Elektromagnetik ya. Magnetik, maka terakhir nanti disambungkan ke penyimpan arus namanya energi listrik. Nah, jadi perubahannya potensial,
Kalau air laut, air aja, air terjun itu potensial kinetik atau bahasa lainnya mekanik atau bahasa lainnya gerak nanti ya, energi gerak. Ya, 3 bahasanya sama aja, energi gerak, kinetik, mekanik, nanti elektromagnetik dan listrik. Oke. Paham ya untuk PLTA? Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. ya. Pahami Bisa. dulu ya, saya nggak mau pahamin Ya. dulu, tanyakan dulu ya. Untuk PLTA, karena nanti pada bingung ini Pak, gerak, kinetik, mekanik, apakah sama-sama aja ya? Saya ulangin sama aja. Sama aja. Pak, apa fungsi turbin? Fungsi turbin di PLTA dan di PL pembangkit listrik tenaga angin adalah mengubah potensial menjadi kinetik. Kalau di PLTA, ini nih, ini kemari fungsi turbin. Saya bikin ya. Yang ini yang warna pink ini, warna pink ya, saya bikin warna pink. Oke, saya bikin warna pink. Kinetik atau gerak atau mekanik ke elektromagnetik itu fungsi generator. Paham yang bertanya tadi? Sudah saya buat ya. Paham? Paham, Pak. Fungsi turbin, potensial kinetik atau gerak atau mekanik, fungsi generator, gerak kinetik mekanik menjadi elektromagnetik. Paham ya Pak Ibu? Paham. Oke, Paham, kita Pak. lanjut ke pembangkit listrik tenaga angin. Saya hapus. Oh, sudah paham ya. Oke. Oke, pembangkit listrik tenaga angin ya. Angin itu merupakan bergerak. Ketika benda bergerak, dia akan memiliki energi kinetik. Maka di sini terjadi perubahan. Angin itu adalah energi kinetik. Saya bikin warna pink biar nampak. Kinetik ini energi gerak angin ya. Kinetik menjadi potensial. Mekanik. Nah, di sini beda ya. Mekanik menjadi energi sampai ke generator elektromagnetik ya, menjadi nanti adalah listrik ya. Kalau di sini beda bahasanya lagi. Di sini perubahannya adalah di generator di turbin itu perubahan yang terjadi adalah mengubah energi gerak angin menjadi energi putar ini, berputarnya. Nah, berputarlah ini nih. Ya turbinnya itu sebenarnya ya menjadi energi putaran atau bahasa lainnya mekanik. Maka ini fungsi turbin. Nanti di sini mekanik menjadi elektromagnetik itu adalah fungsi generator. Baru sambung menyimpan, baru sambungkan kembali. Sampai sini paham? Angin itu gerak itu kinetik. Kinetik itu apa? Ya, kinetik tadi akan ke generator tadi generator turbin ini turbinnya. Turbin ini untuk menggerakkan baling-baling ini. Namanya energi putar, rotasi. Energi rotasi itu di dalamnya juga ada energi mekanik. Maka saya bilang kinetik menjadi mekanik, menjadi elektromagnetik, menjadi listrik. Nanti soal UP-nya ada mengenai PLTA dan PL pembangkit listrik tenaga angin. Dan itu akan menjebak Bapak Ibu kalau nggak paham apa yang saya jelaskan tadi. Makanya saya bilang, pahamin dulu dan pahamin lagi perubahannya. Kalau udah paham, baru kita lanjut ke PLTU. Cuman 3 yang masuk ya. Yang 3 yang masuk PLTA, saya ulangin lagi PLTA tadi. Adalah kinetik menjadi nih ya, kinetik potensial menjadi kinetik lalu dia jadi listrik ya. Sedangkan tadi adalah angin adalah kinetik menjadi mekanik menjadi elektromagnetik menjadi listrik. Itu ya, nanti caranya gampang nanti kalau di soal tuh gampang. Pokoknya paham aja, angin itu adalah energi gerak berarti kinetik, sedangkan air terjun sama gelombang air laut itu adalah energi potensial karena memiliki ketinggian. Pahami itu aja nanti dapat. Yang terakhir mengenai perubahan energi ada namanya PLTU. Apa itu PLTU? Banyak contohnya. Pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya banyak ya, batu bara, uap sapi, tai sapi, baru panas bumi, nuklir, itu semuanya adalah pembangkit listrik tenaga uap. Yang paling penting di sini nanti bahasanya adalah semuanya sama PLTU ini,
berasal dari energi kimia, kimia, semuanya berasal dari energi kimia, ya. Ya, tapi nanti kimianya apa? Kimianya itu ada nuklir, ada kotoran sapi atau biogas, ada dari panas bumi, ada dari batu bara. Nah, itu kita nggak tahu. Nanti makanya saya buat nanti gambarnya harus dipahami. Kimia itu banyak nanti. Ada batu bara, ya, ada panas bumi, ada nuklir, ada tai sapi, ya, dan lain sebagainya. Energi kimia ini nanti akan berubah menjadi uap, uapnya yang diambil, ya. Uap ini namanya panas, ya, panas, ya. Atau nama lainnya kalor, ya. Energi panasnya atau uap ini nama lainnya adalah kalor. Jadi sama aja, energi uap, energi panas ya sama aja. Ini akan berubah menjadi energi kinetik, ya. Kinetik bahasa lainnya di sini adalah gerak. Atau bahasa lainnya nanti adalah mekanik, ya. Sama ya, gerak kinetik mekanik sama, menjadi energi elektromagnetik atau listrik sama saja karena ini langsung generatornya. Ke bawah lagi dia akan menjadi energi listrik, ya. Jadi kalau saya bilang kalau saya kasih kata kuncinya nanti pada saat PLTU, maka kalau energi panas ini, ya, menjadi energi kinetik itu harus dekat nih. Panas kinetik itu harus dekat, kinetik ke elektromagnetik atau listrik harus dekat, ya. Jadi dekat-dekatan orang ini. Panas kinetik ini perubahannya di turbin, sedangkan gerak kinetik atau mekanik ke elektromagnetik atau listrik ini di generator. Jadi kata kuncinya nanti di soal nanti apa Ibu? Panas dulu kalau PLTU, ya. Ingat PLTU itu ada tai sapi, ada nuklir, ya. Ada biogas, ada lagi yang namanya batu bara dan lain-lain, ya. Panas bumi dan lain-lain. Kata kuncinya cuma gini aja nanti. Energi panas harus berdekatan sekali dengan kinetik. Nggak boleh dia dibolak-balik nih. Kinetik dulu baru panas. Atau panas dulu langsung ke elektromagnetik. Nggak boleh. Ini nggak boleh balik ya, yang ini tiga ini. Panas, kinetik, elektromagnetik atau listrik. Ini nggak boleh, nggak bisa dibolak-balik. Kenapa? Karena uap panas tadi itu akan menjadi kinetik karena diolah oleh alat turbin. Kinetik ke elektromagnetik atau listrik itu diolah di generator. Jadi mereka selalu berdekatan. Cara jawab soal nanti cukup mudah ya, nggak pusing cara jawab soal ini. Ketika Bapak Ibu paham yang berdekatan, panas, uap, kalor itu bahasanya sama, gerak, kinetik, mekanik bahasanya sama di PLTU. Jangan nanti kemana-mana Bapak Ibu ya, pahamin dulu ini, catat dulu. Kenapa Pak harus catat? Ya biar ngerti kan gitu. Ya. Catat dulu karena haruslah kita belajar bawa buku atau apapun itu, catat. Kalau penting. Ya. Uap, kalor, panas bahasanya sama. Itu akan berubah ke gerak atau kinetik atau mekanik itu melalui alat turbin. Ya, turbin. Nanti gerak kinetik mekanik itu diubah menjadi elektromagnetik itu di generator. Ya, di generator. Oke. Sampai sini kita pahamin. Silakan yang mau bertanya sebelum kita pahami gambar masing-masing ini, gambar alat listriknya. Apa gambar pembangkit listriknya? Kalau air tahulah, kalau yang lain nanti belum tahu. Pak Amir tanya, silakan. turbin pada potensial dan pada PLT angin. Fungsi turbinnya. Yang kayak mana, Bu? Maksudnya pada PLTA? Pada iya, PLTA sama listrik. Listrik. Yang pertama tadi, Pak. Ya, bentar dulu. Catat dulu ini, Bu. Ini dulu. Itu tadi kan udah saya ulang tadi. Yang ini dulu, Bu. Ya, ini dulu udah paham. Saya ini maksudnya gini, pertanyaan tadi harus muncul di yang materi sebelumnya. Jadi harusnya ini dulu pahamin. Kalau udah paham, baru kita ke materi. Saya tanya, apakah yang ini sudah paham? Yang mana fungsi turbin? Nah, oke. Udah paham ya. Yang lain ada lagi tanya tentang ini?
Sudah, Pak. Tidak ada. Sudah, oke, nggak ada ya? Paham. Nah, nanti jangan tanya lagi Paham. nih. Oke ya, paham ya? Paham. Paham. Karena Wahyono Lubis baru masuk lagi. Ntar Pak, ntar Pak, ntar ya Pak ya. Ntar. Saya jelaskan Pak, ulang nih Pak. Kok Saya diulang baru, lagi? Iya, baru Pak. masuk nih. Baru masuk kan Pak? Iya, Iya, Pak, diulang baru masuk, Pak. ya yang baru masuk. Saya paham yang baru masuk. Saya paham yang baru masuk. Makanya tadi saya bilang PLTU sabar dulu ya. Ya oke, ke PLTA lagi. Saya ulangin ya. PLTA itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Tolong dipahami dan catat Bu, Bapak Ibu. Tolong sekali karena soalnya satu soal cuman. Tapi nanti akan menjadi ribet kalau nggak paham konsep. Karena nanti yang masuk kebanyakan PLTU. Kalau yang masuk PLTA atau pembangkit listrik tenaga angin itu mudah aja. Ketika PLTA berarti itu air. Air itu dibendung, berarti punya ketinggian ya. Ketinggian. Atau gelombang air laut punya ketinggian. Ketinggian itu adalah potensial ya. Potensial. Maka air itu memiliki energi potensial, nanti menjadi di turbin ini akan berubah menjadi kinetik. Ya. Kinetik, baru masuk ke generator akan berubah menjadi elektromagnetik dulu, baru langsung ke listrik. Elektromagnetik, baru masuk ke listrik. Oke, tadi Ibu tadi tanya, Pak, fungsi turbin di PLTA apa? Saya tandain ini pakai warna pink. Sekali lagi saya tandain pakai warna pink. Fungsinya adalah mengubah energi potensial menjadi energi kinetik di PLTA. Gambar PLTA mana Pak? Ini gambarnya Pak, Bapak Ibu. Oke. Sedangkan di generator itu berfungsinya mana? Kinetik diubah menjadi elektromagnetik, itu di generator. Mana gambar turbinnya Pak? Gambar turbinnya adalah generator. Ini gambar turbin. Ini turbin. Ini generator. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ingat aja kalau air terjun sama gelombang air laut itu potensial yang pertama. Gambarnya seperti itulah. Nanti kalau gambar air laut juga ada nanti gambarnya. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Jadi turbin itu berfungsi potensial kinetik di PLTA. Generator fungsinya kinetik menjadi elektromagnetik. Oke, kita lanjutkan. Gambar turbin mana yang ini? Generator Pak, yang ini. Berdekatan mereka. Oke, selesai. Untuk tenaga angin, ya, tenaga angin itu adalah bergerak. Ketika energi yang bergerak, maka energi itu adalah energi kinetik. Kinetik itu berubah menjadi energi mekanik. Jadi fungsinya di sini turbin adalah turbin itu di sini berfungsi adalah warna hitam nih. Mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik itu namanya di turbin. Ya. Oke. Nanti mekanik menjadi elektromagnetik. Baru langsung menjadi listrik. Generator fungsinya adalah mengubah energi mekanik menjadi elektromagnetik. Generator. Mana turbinnya Pak? Ini gambar turbinnya nih. Nah, ini turbin. Penggeraknya. Yang ini generator. Yang ini penyimpan arusnya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Bisa. Oke. Paham Bapak Ibu? Maaf Pak Amir, Silakan. maaf Pak Amir, bukannya kinetik sama mekanik itu sama ya Pak, kalau di energi air ya? Iya, kalau energi air ya sama. Di air Bu ya, bukan di air. Oh di air, kalau kinetik itu sama dengan mekanik kan ya Iya, Pak? kalau di air ya, PLTA. Oh di tadi. air ya? Iya Pak, ngerti. Oke, aman ya. Kalau di sini kan angin tadi bergerak itu kinetik, arti turbinnya ini berputar. Berputar itu namanya energi rotasi. Di energi rotasi itu adalah energi rotasi mekanik namanya. Apa? Bahasa fisikanya seperti itu. Oke Bu, paham ya? Paham ya? Paham, Pak. Sebenarnya ini kinetik harusnya di sini energi putaran atau energi rotasi. Tapi soalnya nanti di UP itu nggak ada energi rotasi, yang ada energi mekanik. Soal nanti ya. Intinya saya bilang tadi, harus tahu dulu ini gambar air terjun, maka yang pertama potensial. Paham Bapak Ibu? Ya. Paham. Yang pertama aja, kalau paham yang pertama itu gampang. Turbin itu dia pasti bergerak. Generator itu pasti menghasilkan listrik, sudah. Jadi kalau misalnya gambar angin, ya udah kinetik yang di awal. Nah, gitu aja ya. Gitu aja, nggak usah pusing-pusing. Kalau PLTU, maka kimia yang di awal, kan gitu aja kan? Iya, Kimia. Iya, Oke. kimia di awal. Kimia itu energinya banyak, saya ulangin ya.
PLTU itu adalah energi kimia di awal, tenaga uap, ya kan? Tenaga uap itu berasal dari banyak. Apa aja, Pak? Ada nuklir. Ada batu bara, BB, bau badan batu bara. Ada tai sapi, biogas. Biogas. Ada panas bumi. Ya, panas bumi. Dan lain-lain, ada kompos, sampah, dan lain-lain. Itu semuanya ada PLTU. Diuapkan. Uapnya yang dialirkan ke turbin untuk menggerakkan turbin. Panasnya itu. Ya. Jadi kata kuncinya adalah nanti di sini. Kimia semua. Ini energi kimia semua. Nah, kimia semua. Maka nanti kata depannya adalah kalau nggak nuklir, batu bara, biogas, panas bumi. Berarti harus paham gambarnya, ya kan? Yang mana nuklir, yang mana batu bara, yang mana biogas, yang mana panas bumi. Harus paham gambarnya kan gitu. Batu bara. Nah dari gambar nanti udah dapat juga. Jadi energi apa yang diubah, Pak? Energi kimia. Mau dia nuklir, mau dia batu bara, mau biogas, mau panas bumi. Itu menjadi uap. Uap itu apa? Uap itu panas. Panas itu apa? Panas itu kolor. Kolor pula. Kalor. Bukan kolor ya. Nanti Bapak Ibu kolor pula kan katanya. Panas. Panas itu kalor ya. Kalor itu jadi apa, Pak? Jadi kinetik. Kinetik itu, Pak, nggak ada jawabannya. Karena nggak ada jawabannya nanti bahasa lainnya gerak. Pak, gerak tuh nggak ada jawabannya, Pak. Bahasa lainnya mekanik. Nah, kan? Nanti diganti-ganti Ibu itu. Ibu tuh dibuat jengkel sama jawabannya kalau nggak paham soal ya. Konsepnya nggak paham, diganti-gantinya tuh. Gerak, kinetik, mekanik sama aja di PLTU. Tak ada berubahnya. Ya, baru jadi apa? Jadi elektromagnetik di generator. Baru jadi listrik. Iya, jadi listrik sudah, karena generator itu jadi listrik. Selesai. Jadi fungsi turbin apa? Turbin fungsinya panas tadi, mengubah energi panas menjadi energi gerak, atau kinetik, atau itu turbin namanya. Alatnya turbin, mengubah energi panas, atau uap, atau kalor menjadi gerak, atau kinetik, atau mekanik. Sedangkan di generator, energi gerak menjadi energi elektromagnetik. Contohnya apa, Bu? Kalau misalnya mati lampu pakai apa? Mati lampu, mati listrik di sekolah pakai apa, Bu? Kalau kita penting kali, genset kan? Genset itu pakai apa, Bu, energinya? Kimia nggak? Kimia, bahan bakar. Bahan bakar, ya. Bahan bakar apa? Bensin, solar, ya kan? Itu kimia. Kimia tadi untuk kita tarik tuasnya kan? Iya nggak, Bu? Tuasnya tarik. Iya. Tuasnya tarik atau dipencet tombolnya, itu mesinnya tutuk, ya nggak? Iya. Muter nggak dia? Muter Muter. itu sebenarnya mengambil energi kimia tadi, berubah menjadi energi putaran tadi. Itu di turbin. Turbin itulah nanti uapnya, panasnya nanti itu di situ turbin bergerak, generator makin panas, lari ke elektromagnetik. Jadi listrik dia. Itulah seperti itulah PLTU itu. Sampai sini paham? Paham, Pak. Kita mau tahu dulu gambar nuklir mana, Pak? Gambar batu bara mana, Pak? Biogas yang mana, Pak? Panas bumi yang mana? Itu nanti yang jadi ribet di soal-soalnya kalau nggak paham gambar. Ya soalnya cuma satu, tapi ya seperti itulah namanya soal UP ya. Soal UP itu seperti itu. Jadi kita tahu gambar. Ya ini gambar aja, Bu. Gambar Ibu nih, gambar nih. Gambar apa nih? Koal. Gambar apa nih? Koal itu apa artinya, Bu? Koal artinya batu kan? Batu bara. Ini pasti batu bara ya kan? Ya kan, Bu? Iya. Maka kata depannya sini adalah energi batu bara menjadi energi panas atau uap atau kalor menjadi energi gerak atau mekanik. Bisa dipahami? Atau kinetik. Bisa, Iya, Pak. Bisa? Pak. Bisa. Listrik ini, Pak, apakah boleh elektromagnetik duluan? Ya boleh aja, gerak, mekanik, elektromagnetik, listrik. Ini kan saya bikin singkat aja. Kenapa Bapak bikin singkat, Pak? Karena biar paham. PLTU itu nanti gini-gini aja, panas, gerak, listrik. Ya udah, panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Tak usah peduli yang mana depannya. Depannya itu bisa dilihat dari gambar. Paham ya? Intinya panas, gerak, listrik di PLTU. Jadi nanti soalnya gampang. Ini gambar apa? Ini heat exchanger. Udah jelas, heat, panas. Panas bumi. Buminya dihisap panasnya. Gambarnya gimana, Pak? Ada 2 sumur. Ada sumurnya 2, namanya panas bumi. Dari mana bahasanya, Pak? Ini aja kalau saya pening-pening. Ini panas bumi dari mana nih? Heat exchanger nih, pengubah panasnya. Ya udah berarti panas bumi.
Ini tanah kan? Iya. Jadi dari bumi diambil, ya udah panas bumi di awal. Panas bumi ya udah, nih panas bumi berubah menjadi kalor uap, panas, kinetik, elektromagnetik, sama aja kan? Panas, kinetik, listrik, sama kan? Sama. Panas, kinetik, listrik. Depannya aja yang berubah, bener nggak? Iya. Iya. Ya. Panas Kalau bumi tadi itu batu bara. iya kimia. Tadi batu bara, ini panas bumi. Lihat gambar aja kan berarti kan? Ya kan Bapak Ibu? Iya, Iya. Pak. Nah ini Iya, koal lagi, bahasanya koal. Koal Batu itu bara. apa? Batu bara. Batu. Tahu nih, panas, gerak, listrik, sama aja kan? Iya. Sama aja ya, sama saja. Ya, panas, gerak, listrik. Yang ini tainya atau sampahnya tutup, ya enggak? Berarti ini kotoran sampah boleh, kotoran sapi boleh. Berarti energi kotoran sapi atau sampah, panas, gerak, listrik, sama aja kan? Iya, Pak. Panas, gerak, listrik. Depannya aja yang berubah. Lihat gambar aja. Oh, ditutup kok. Berarti bau, ya kan? Bener nggak, Bu? Iya. Iya. Ditutup berarti bau. Kalau bau itu kotoran, bener nggak? Iya. Iya, selesai. Berarti kotoran sapi atau kotoran sampah. Ya, paham, Bu ya? Oke. Di mana itu sekarang ini? Di Jawa nggak salah saya. Itu akan diubah nanti ada sampah-sampah yang tumpukan sampah itu berubah menjadi energi listrik. Ya, jadi itu udah diolah dari sekarang. Sampah bisa berubah jadi energi listrik. Ingat aja gambar tutup berarti bau. Bau itu sampah atau kotoran sapi. Paham Bapak Ibu? Paham. Kalau energi Cermati tutup. gambarnya ya, Pak. Iya lah Bu. Harus paham gambarnya Bu. Kalau PLTU, saya mut dulu ya, saya mut. Kalau PLTU, saya ulangin ya. Kalau PLTU harus pahami gambar. Tapi dari gambarnya sudah paham Bu. Tapi kalau PLTA langsung gampang itu. Air dan angin itu gampang. Tengok Bu, bahasanya Bu. Ini kan koal Bu. Ini kan gambarnya kurang jelas ini. Koal. Ada kan Bu koal tuh? Koal. Koal itu artinya apa Bu? Batu. Batu itu apa? Ya batu bara. Paham apa Ibu? Paham? Gambarnya aja. Dari bahasa Inggris ini. Ini heat. Heat itu panas. Diambil sumurnya dari tanah. Berarti panas bumi dong. Iya. Ya kan? Dari gambarnya nampak panas bumi. Kalau ini sama. Panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik sama aja. Ini gambar apa Pak? Koal. Koal itu apa? Batu. Batu bara. Selesai. Nggak usah pusing-pusing. Panas, gerak, listrik. Iya, panas gerak listrik. Depan sambungannya panas gerak listrik. Ya udah. Ini ditutup. Ditutup berarti bau. Kotoran bau. Namanya tutup. Apapun yang ditutup pasti bau. Bener nggak? Bau. Iya. Iya. Kalau nggak percaya, WC kita aja pembuangannya. Iya, Betul nggak tuh? ditutup juga bau. Bau berarti dia. Bau itu kotoran. Kotoran apa? Entah sapi, entah sampah, panas, gerak, listrik. Iya kan? Sama aja kan? Panas, gerak, listrik. Paham? Paham. Oke. Ada lagi Pak? Ada nih ya, terakhir nih ya. Ini apa Pak? Nuklir. Nuklir nih. Nah, kok ngeri kali gambarnya Pak? Ya kita anggap aja kalau ada teh, ya ada teh, air teh, ada esnya. Ada tuh gambar es teh namanya nuklir, ya kan? Ingat gambarnya, ingat gambarnya gitu aja. Ada es teh namanya energi Nuklir. Ada es teh namanya energi Nuklir. Pokoknya ada tabung gini bentuknya seperti apa namanya seperti tempat-tempat air ya teko apa nama teko air gini. Ya udah ini air tempat air atau nuklirnya namanya nuklir. Sebenarnya dalamnya uranium kan gitu. Kita kan nggak usah pusingan itu. Kita kan menjawab soal. Penjelasan nanti aja. Kita pahami soalnya aja. Berarti energi reaksi nuklir panas gerak listrik sama kan? Panas gerak listrik. Iya sama aja ya nggak ada bedanya. Panas gerak listrik. Ya ditutup. Tadi tutup Bu, bau. Kotoran sapi. Kotoran, ingatnya kotoran. Ada koal, bahasa koal batu. Batu bara. Karena koal itu artinya batu. Ada sumur, ada heat bahasanya panas. Panas bumi. Ada lagi koal lagi bahasanya berarti Batu bara. Batu bara. selesai. Ada koal. Batu bara. Batu. Iya. Sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Berapa? Kita Bisa, belum ke Pak. PLTS ya, tenaga surya bentar dulu ya, tenaga surya di bawah aja. Kita pahamin dulu. Tenaga surya itu jarang-jarang nih, tenaga surya.
tanpa adanya tenaga surya. Kita pahami itu soalnya. Soalnya kita pahami dulu. Ini air. Energi apa, Bu? PLTA. PLTA. Energi apa, Bu? Potensi. PLTA. Ini PLTA. Potensial. Mekanik. Jawaban tinggal apa, Bu? Potensial Jawaban tinggal apa, Bu? Listrik. kinetik listrik. Potensial kinetik listrik. Jawabannya tinggal apa? Potensial kinetik listrik. Saya ulangin ya, saya mau dulu biar paham. Oke, biar ini cara jawab ya yang cepat. Oke. Baru gabung Pak, apa dari tadi? Lihat di grup Bu, sudah saya bilang tadi. Oke, saya ulangin ya. Ini pasti PLTA air, karena ini air, maka jawaban cuma satu, potensial depannya. Potensial, maka carilah jawaban yang potensial. Tinggal yang A sama yang D. Maka jangan tengok lagi. Nah. Tadi apa saya bilang? Potensial akan berubah menjadi kinetik, akan berubah menjadi listrik. Pak, kok nggak gerak, Pak? Iya, nanti ketika ini soalnya ada di bawah, ya soal nanti ada di bawah. Ketika jawaban yang ini nggak ada, yang D, misalnya D nggak ada ya, jawaban D tidak A, tidak ada jawaban D, ya. Maka Ibu pilih yang A. Bisa dipahami, Bu? Iya. Tapi kalau ada jawaban menjebak seperti ini, dijebaknya, potensial gerak, potensial kinetik, Ibu jawab adalah yang kinetik. Ya, Itu lebih spesifik, paham? Paham. Kenapa Pak nggak gerak, Pak? Ya gerak kinetik itu adalah bagian dari energi gerak, ya bagian dari energi gerak. Makanya soal ini saya ulangin ya, saya mau dulu Bu, sebentar maaf. Saya ulangi soal ini adalah menjebak Ibu. Menjebaknya di mana? Gerak dan kinetik. Dia minta jawaban lebih spesifik. Ketika air terjun jatuh ke bawah, itu yang berubah potensial menjadi kinetik. Jadi kinetik dulu, ya. Gerak itu hanya bahasa bagian dari kinetik adalah bagian dari energi gerak. Paham, Bu ya? Ya paham ya. Ini jebakan. Tapi kalau nggak ada jawaban yang D, Ibu pilih mana? yang gerak. Yang gerak. Karena di dalam energi gerak ada energi kinetik. Jadi pahamin ya? Oke. Lanjut kita ke soal ini. Nih. Sama ini juga, ini soal air juga. Potensial. Tinggal yang ini sama yang ini kan? Sama kan? Sama ya, Gerak sama kinetik. Mana diambil kinetik. Jawabannya yang D. Paham? Paham. Di modulnya udah ada. Oke. Oh, Paham ya? Oke, saya mute dulu bentar. Ini energi apa? Saya ulangin dulu. Saya mute bentar. Ini koal. Koal itu Batu bara. batu bara. Ingat, Berarti kimia. batu bara Batu itu kimia. Jawaban tinggal apa, Bu? Tinggal C dan Dan D. Oke, saya ulangi dulu ya. Saya ulangi dulu. Saya mute dulu ya. Mohon maaf, saya mute dulu biar supaya enak. Oke, mohon maaf, saya mute dulu. Saya jelaskan dulu, nanti latihannya ada kok, tenang aja. Oke, ini energi batu bara. Batu bara itu adalah kimia. Maka carilah jawaban yang mendekati kimia. Tinggal dua jawabannya, maka C dan D. Ini salah, ini salah, ini salah. Tadi Anda saya bilang, PLTU, kata kuncinya adalah depannya aja, depannya. PLTU, kata kuncinya adalah cuman panas, gerak, listrik. Panas, gerak, listrik. Jangan dibalik-balik. Atau kinetik listrik. Panas, gerak, listrik. Depannya itu terserah nanti. Tengok gambar. Ini koal berarti batu bara depannya. Gak ada batu bara, Pak. Berarti kimia. Karena batu bara itu kimia. Maka jawabannya ini adalah panas, gerak, listrik. Panas dulu. Habis kimia panas. Ya udah ini jawabannya D. Yang ini salahkan aja. D jawabannya. Paham Bapak Ibu? Gerak berarti sama dengan mekanik, Pak. Iya sama aja Bu. Sama. Gerak mekanik sama. Namanya. Ibu jangan pentingkan bahasanya Bu. Saya bilangin dulu. Ibu jangan pentingkan bahasa dulu. Ibu pahami dulu. Yang pertama apa nih? Kimia. Saya ulangin ya, kimia. Maka kimia yang pertama, berarti C dan D, ya kan? Iya. C dan D. Ini salah, ini salah. Tadi kan saya bilang, di PLTU itu kata kuncinya adalah panas, gerak, Panas. Listrik. sedangkan ini terbalik kan? Mekanik panas, kebalik kan Bapak Ibu? Iya. Nggak boleh, salahkan, maka D. Kayak mana pun ceritanya udah D jawabannya. Ibu nggak usah pusing-pusing lagi. Panas, gerak, listrik. Panas, mekanik, listrik. Paham? Paham. Itu aja Bu, cara jawab tercepat tuh seperti itu ya. Satu soal ini gampang sekali. Ini apa Bu? Gambar apa Bu?
Ini Kotoran. kotoran Bu. Kotoran sapi. Berarti jawabannya kalau kimia. Kimia atau biogas kan? Kimia atau biogas kan Bapak Ibu? Ya. Berarti tinggal B sama D, bener nggak? Ya. Ini salah, ini salah, ini salah. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Kenapa saya salahkan yang D? D ini salah. Karena kalornya belakang. Iya, betul. Harusnya kalau Harus kalor uap. kalor dulu baru kinetik. Jadi pahamin ya? Bisa. Harusnya itu panas gerak listrik, kalor duluan, kalor uap. Iya, Sedangkan ini dia terbalik, nggak boleh. kebalik. Maka jawabannya B langsung. Paham? Paham. Ya, jadi sebenarnya gampang aja ya, nggak usah ribet masalah ini. Ini gambar apa? Koal. Koal itu apa? Wah. Batu bara. Batu bara itu depannya apa? Batu bara. Uap, Kimi- kinetik, elektromagnetik, elektrik. Kimia, panas. Kimia panas gerak listrik kan? Iya. Oke. Kimia panas gerak listrik. Yang D benar kita anggap. Oke. Yang B tekanan gas bumi ini salah. Ya, tekanan gas bumi. Kalor uap oke kita benarkan dulu. Salah. Kalor uap kita benarkan dulu ya. Oke, potensial salah ya potensial ya. Pensil air. Yang D sama yang E sama yang A mirip. Tapi saya tidak mau jawab yang D. Kenapa yang D salah? Kebalik. Oh, kinetik kalor ya Pak. Walaupun depannya benar kimia, ya kan? Ya. Tapi salah. Maka ibu wajib salahkan. Yang A, Salah. yang A juga salah. Kimianya di Kinetik bawah. kimia. Kimia di depan. Balik. E. Eh, Walaupun jawabannya nggak sempurna, tapi yang E yang benar, ya kan? Iya. Harusnya jawabannya kimia dulu kan? Iya. Tapi kan ini kita cari jawaban, bukan cari penjelasan ya kan? Iya. Konsepnya benar. Kenapa yang A salah? Kimianya kok di akhir nomor 3, harusnya di depan, benar nggak? Iya. Yang D kenapa salah? Masa gerak dulu baru kalor? Kebalik, kalor dulu baru gerak. Paham apa Ibu? Ya. Soal ini hotnya kenapa? Jawabannya dibolak-baliknya, benar nggak? Iya. Iya. Jadi buat Iya, tadi. Pak. Kata kuncinya apa? PLTU, panas, gerak, listrik. Iya, panas, kinetik atau mekanik atau gerak, listrik. Sudah, depannya terserah. Oke, tinggal pahami gambarnya. Ngerti Bapak Ibu? Ngerti. Ngerti. Itu PLTU ya. Contoh lagi Pak, contoh kita bilang nih. Ini apa Bu? Angin. Angin. Angin depannya apa di angin? Kinetik. Maka jawaban dulu adalah kinetik. Tinggal yang A sama yang Kinetik, mekanik. Nah, Ah. paham? Jawabannya A ya. Paham. Ya. Bukan panas. Kan angin menggerakkan turbin, ya kan? Tidak panas. Turbin itu adalah energi rotasi putaran. Putaran itu adalah mekanik putaran. Jawabannya. Maka yang A jawabannya, bukan yang B. Paham Bapak Ibu? Paham. Bagaimanapun soalnya. Ini soal UP 2021 nggak salah nih. Nuklir. 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 Nuklir jawaban yang mana? B dan D. Dan D. Maka panas gerak listrik. Udah panas gerak listrik. Panas ke Yang D. kalor. D apa? D D kebalik. apa C? Kebalik yang D. Balik Kebalik kalor. C. Kalor uap dulu baru kinetik. Salah kan yang ini kan? Iya. Kebalik. Paham Bapak Ibu? Paham. Ya, jadi kita nggak usah pusing ya masalah ini, tenang aja. Saya ulang lagi soalnya. Ini soalnya banyak. Ini Bu, gambar apa Bu? Air laut. Air laut. Air laut ketinggian. Potensial. Ada lagi jawab. Salah kan? Iya. Nggak ada yang lain. Iya. Ya, Jawabannya. yang ada potensialnya. Menggerakkan turbin. Jawabannya kan? Iya. Ada lagi yang lain. Ada potensial. Di 2022 nih di Juni salah. Jadi tak usah pusing Bu ya, tak usah pusing ya. Izin keluar Bapak. Ya, mungkin sinyal Bu, sinyal. Yang lain nampak berarti aman. Aman Bu, paham ya? Aman. Paham, Pak. Ini pasti potensial ketinggian air laut. Mau gimana lagi jawabannya ya kan?
Iya. Kita lagi jawaban selesai lah tuh. Menggerakkan turbin ya udah selesai, nggak ada lagi jawaban dulu lah tuh selesai ya. Oke. Ini gambar apa? Ada SS ini ya, ART. Iya. Nuklir itu energi apa? Nuklir itu energi apa? Ya. Oke, saya mut dulu ya. Saya mut dulu, mohon maaf. Saya mut dulu. Oke, saya mut dulu. Ada yang ini. Oke, saya mut dulu ya. Saya mut dulu karena tadi ada yang. Oke, tadi Bu, saya mut 10 ya. Nanti yang belum paham, saya bilang tadi yang misalnya terganggu ya. Terganggu dengan tadi itu. Kalau saya kan, saya ngajar saya tuh pertama saya mut dulu. Nanti kalau udah paham, ya sama-sama jawab. Itu cara ngajar saya. Tapi kalau nanti ada yang kurang ngerti, maka nanti saya mute lagi semuanya. Bapak Ibu bertanya yang belum ngerti tadi. Oke? Oke, saya mute dulu. Saya jelaskan lagi ya. Saya jelaskan lagi. Saya ulangin lagi biar paham. Tidak ada sulitnya ya menjawab soal ini. Tidak ada. Ini angin ya. Angin berarti kinetik. Maka jawaban tinggal 2. Yang ini sama yang ini. Ini salahkan aja. Berarti kinetiknya memutar. Putar turbinnya, maka itu bergerak. Bergerak itu mekanik. Selesai jawabannya A. Oke. Lanjut kita ke soal ini. Nuklir. Nuklir itu jawabannya cuma 2. C dan D. Maka yang A dan yang B salah. Ketika 2 ini di jawaban, Bapak Ibu harus paham tadi PLTU. Kata kunci PLTU adalah panas. Tolong pahamin ya. Panas, kinetik atau gerak, atau mekanik menjadi listrik. Maka jawaban jangan dibalik-balik, panas gerak listrik. Ini kebalik yang di kinetik panas. Kalor uap itu artinya panas. Kalor itu panas, panas uap jadinya. Uap panas bahasa cepatnya itu. Maka D salah, jawaban yang C. Oke, paham ya? C ya. Oke, kita lanjut ke soal ini. Ini adalah soal gelombang air laut. Ketinggian gelombang air laut dapat menggerakkan turbin. Jadi gelombang air laut datang menggerakkan turbin, tinggi gelombangnya, makin tinggilah energinya. Maka itu energi potensial, ketinggian. Nggak ada jawaban yang lain selain E. Berarti yang A sampai D itu nggak ada lawan. Jawabannya yang ketinggian itu potensial. Maka jawabannya yang nggak ada lawan E. E pasti benar. Nggak usah lagi mikir-mikir A sampai D, kelamaan. Dah? Oke, sampai sini silahkan dulu yang mau bertanya, saya ulangi. Apa tuh? Kalau selesai bisa ke konsep apa? Iya bisa ya. Konsep ya, kalau selesai silakan Bapak Ibu tanyakan dulu sampai sini. Yang mau yang sudah ngerti nggak apa-apa di dulu. Yang belum ngerti, yang sama sekali belum ngerti, tolong ditanyakan sebelum lanjut ke soal. PLTA kah, PLT angin kah? Saya ulangin. Ada yang bertanya Bapak Ibu? Aman semuanya atau gimana? Pak Amir, Ya, tanya silakan. Pak. Ya silakan. Mungkinkah dalam pertanyaan nanti ditunjukkan gambar yang manakah turbin dan yang manakah generator gitu, ada enggak Pak? Soalnya di Kemungkinan bawah Bu, seperti itu. sabar ya Bu ya. Ada soalnya Bu, yang turbin kantor. Nih Bu, gambarnya Bu. Gambar turbin saya balik seperti ini Bu. Turbin tuh seperti ini. Turbin ada lekukan di sini. Generator gambarnya kotak aja. Kalau turbin gambarnya agak kerucut Bu. Paham Bu? Iya. Kalau generator agak kerucut, generator kok peta aja. Ya, kalau dia turbin dia gambarnya kerucut. Paham ya gambar turbin itu ya? Aman? Iya, Paham Bu Pak. ya? Oke, paham Iya. ya Bu? Paham. Nanti fungsinya apa nanti Bu? Saya apain? Pak, saya belum modul dulu. Iya, kalau modul WA saya Pak. Pantas sudah saya bagi semua. Di WA saya ya. Yang belum modulnya belum ngerti atau kayak macam downloadnya WA saya pribadi nanti saya kasih. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini gambar apa tadi? Nuklir. Nuklir. Ya, kirim Bu. Saya kirim. Ibu WA saya. Ibu WA saya. Nuklir itu. Nuklir tadi kimia. Kimia, panas, kinetik, gerak listrik C. Kimia. Yang D salah. Kenapa D salah? Mana airnya? Ya kan? Air. Ada. Ini saya ini sama-sama jawab ya, sama-sama jawab. Kenapa saya suka juga kadang-kadang ya diskusi. Kenapa bukan biogas Bapak Ibu? Karena nggak ada tutupnya. Ya, karena ada tutupnya yang Bukan uap. ya, nanti misalnya yang gini Bu ya, misalnya Ibu tadi itu tuh ada suara ajan, Ibu mute dulu. Gitu nih. Nah, kalau ada suara ajan Ibu mute dulu, nanti yang lainnya bisa supaya biar dengar ya. Ya emang di bagian tengah memang sudah ajan ini, ya. Oke, nanti misalnya saya ulangin ya. Saya mau diskusi juga sama kamu, tapi misalnya Bapak Ibu misalnya ada suara yang mengganggu, Bapak Ibu yang ngalah dulu aja. Bapak mute aja dulu ya. Oke, paham ya saya ya?
Nah, kalau ada suara yang dekat ibu mengganggu, ya ibu mohon maaf dulu di bapak ibu mute aja dulu punya ibu, apa ya. Oke, tapi kalau misalnya nggak ada suara ganggu boleh aja jawab, nggak masalah bagi saya tuh untuk diskusi ya. Ketika yang dia salah, kenapa tadi benar kata ibu tadi nggak ada ketinggian biogas tadi yang nggak ada tutupnya, nggak ada baunya. Bagus pertanyaan tadi. Kenapa yang mekanik mana salah? Ayo. Jawab Bu, apa Bu? Yang mau jawab? Karena Jawab. bukan Itu kan Iya, Gerak, loh, Pak. bukan gerak dia, bagus, bukan gerak. tidak ada gerakan. Betul. Gerak. Kenapa yang A sama yang Salah. B? A salah Yang apa? Ya, salah. Masa langsung energi panas. Iya, kebalik ya. Panas. Iya. Iya. Kimia. Jawabannya C. Panas. Oh, udah. Iya. Selesai ya. Pak, ini kinetik gas, Pak. Ya boleh aja, panas kinetik gas sama aja ini kalau uap juga kinetik gas tadi. Gasnya bergerak juga nggak masalah. Sama aja itu bahasanya. Cuman ganti-ganti bahasa aja, Bu. Intinya kuncinya panas gerak listrik ya kan? Iya. Itu urusan orang itulah ganti-ganti jawaban, nggak urusan kita. Kita pahami konsep. Ngerti, Bu? Ngerti. Ya. Pahami konsep, maka soalnya mau diganti-ganti gimana pun nggak akan pusing. Pak, contohkan Pak mengenai kinetik. Kinetik tadi, gini. Oke, kita sekali lagi. Ibu jangan sampai salah tanggap mengenai kinetik dan mekanik. Ya, kenapa? Karena saya bilang ini sebenarnya gampang aja nih. Ibu jangan pusing. Mekanik itu apa? Kinetik itu apa? Itu nggak usah pusing kali ya. Energi itu banyak, ada dua. Energi mekanik itu Bu dibagi dua Bu. Nanti mekanik rotasi juga ada. Kalau dia gerak melingkar. Tapi kan kita nggak bahas fisika di sini, ya kan Bu? Kita nggak bahas fisika kan? Kita bahasnya bagaimana menjawab soal dengan baik dan benar, ya nggak? Iya. Ya, jadi kita bahas fisika sebentar ini hanya masalah pengetahuan umum inilah yang saya jelaskan karena saya jurusan fisika, saya jelaskan. Mekanik itu dibagi dua Bu. Kalau geraknya gerak mendatar atau geraknya sejajar atau mendatar lah. Ada dua, energi potensial, EP namanya potensial. Ada energi kinetik, ya, energi kinetik. Apa itu energi? Saya mau dulu ya Pak Ibu ya, yang biar jelas. Apa itu potensial Pak? Potensial itu adalah energi benda karena ketinggiannya. Jadi contohnya apa? Contohnya itu air terjun. Kalau di listrik ini air terjun karena air terjun itu dapat menghasilkan energi listrik dan ombak air laut. Ya. Atau bendungan air laut atau bendungan air. Kinetik itu yang bergerak, cari yang bergerak bisa menghasilkan listrik, namanya angin. Nah, jadi mekanik Pak, mekanik itu contohnya yang nggak ada energi potensial dan energi kinetik. Kapan terjadi mekanik? Ketika air terjun tadi, air terjun di PLTA tadi Bapak Ibu, itu potensial, semuanya berubah menjadi energi kinetik. Disinilah menjadi mekaniknya sama aja. Karena dia di sini berputar juga, nanti dia turbinnya. Sudah paham ya? Paham Pak Ibu ya? Oke ya. Nah, paham ya? Paham, Pak. Makasih. Nah, contohnya tuh nggak ada, cuman itulah ya. Oke, ini gambar apa Bu? Bumi, Panas Pak. Panas bumi. bumi. Panas bumi. Panas bumi itu berarti kita cari dulu. Intinya nggak mungkin yang D, ya kan? Nggak mungkin C juga. Nggak mungkin C juga. Ya betul. Kita nggak mungkin E. Kan gitu aja kan. Tidak. Tinggal yang ini sama yang ini. Panas. Kimia belakang. Ianya depan harus. Klik yang B itu. Nah, salah. Yang B. Itu kimianya yang paling. Benar B. Kenapa kimianya harus depan? Panas Panas duluan, harusnya kimia duluan ya. Pak. Iya, Kimia dulu. apapun itu bahasa kimianya mau panas bumi, mau apa, pokoknya kimia di depan ya kan? Iya. Iya, ini salah, ini yang A, berarti yang B. Walaupun nggak lengkap, ya kan? Iya. Karena jawaban itu menjebak, jadi hati-hati. Ya, kalau saya pun kalau misalnya nggak paham konsep, saya jawab A, bener nggak? Iya. Karena lengkap, ya kan? Iya. Tapi kan kita kalau paham konsep, kita paham lagi kan gitu. Paham lagi. Paham ya Bu ya? Aman ya? Nih, soal UP berikut ini soal UP semua Bu ya, yang saya kasih nih. Soal UP terbaru, ya Ibu tinggal, Pak, yang mana soal UP terbaru? Ingat, nanti ada pertanyaan itu. Saya bukan nggak mau gini Bu ya. Saya bukan nggak mau ngasih apa namanya kumpulan-kumpulan soal UP, bukan. Udah saya masukkan semuanya ke modul semuanya. Jadi modul Ibu itu adalah upgrade semua soal
Ya, jadi kenapa saya bikin seperti itu? Karena biar mudah apa? Biar ibu tuh lihat soalnya nggak banyak, bener nggak? Kalau kita tidak ke per materi, maka nanti pusing sendiri. Makanya saya bilang saya gabung aja nih ya. Kalau bagian energi saya ini soal-soalnya energi. Bagian-bagian lain saya kasih soal-soal yang lain. Modulnya udah banyak, jadi pahamin lah modul tadi. Oke, ini ya, ini soalnya masih ada lagi banyak. Kita ke katron nggak belum? Mudah-mudahan nyampe nih. Ya. Ini Bu, ini gambarnya adalah gambar yang namanya apa namanya nih? Tenaga surya, ya, tenaga Surya. Surya Sen. energi matahari, ya, energi cahaya, ya, berubah menjadi energi apa berubah Bu? Ayo, energi listrik, ya. Energi matahari diserap oleh panel surya mengalirkan energinya ke ini inverter. Disinilah nanti perubahan energi. Ya, saya jelaskan dulu. Ini kan energi matahari menjadi listrik adalah yang mana katanya? Oke Bu, gambar ini yang paling penting Ibu pahami adalah gambar nomor 2 sama gambar nomor 4. Sama nomor 1. Ya, nomor 1 nih Bu, nomor 2, nomor 4, nomor 1. Itulah yang Ibu perlu pahami tentang tenaga surya. Mengubah energi matahari atau cahaya matahari menjadi listrik. Ya. Nomor 1 gambarnya panel surya itu adalah menyerap energi. Nomor 1 fungsinya menyerap energi. Ini fungsi pahami Bu. Ini soal UPI-nya keluar kemarin tapi jarang lagi keluar. Pretest juga keluar nih ya. Tapi udah jarang keluar lagi ya. Kemarin nggak keluar nih. Yang keluar PLTU lah sama PLTU nggak salah saya. Menyerap energi nomor 1. Yang nomor 2 adalah ini nomor 2 nih, inverter. Nomor 1 panel surya, nomor 2 namanya inverter. Inverter itu adalah mengubah energi. Fungsinya mengubah energi. Ya, energi. Sudah. Yang nomor 3, nomor 4 bukan 3. 4 itu fungsinya adalah KWH meter, menstabilkan energi. KWH meter menstabilkan energi. Oke, soalnya besok ini kalau tenaga surya, Ibu hanya diminta nomor 1, 2, dan 4. Fungsinya apa? Cermati berdasarkan gambar di atas, alat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah yang mengubah energi. Namanya inverter. Nomor berapa Ibu? Nomor berapa? 2. Kalau yang dimintanya. Yang menyerap energi, yang mana Bu? Nomor 1. Panel surya. Kalau yang bilang menstabilkan energi, KWH. Maksudnya paham ya? Jelasinnya 3. Nomor 3 apa Pak? Tadi saya bilang Bu, Ibu tak perlu tahu nomor 5, nomor 3 itu nggak ada fungsinya. Itu hanya 1, 2, 4 aja. Yang nomor 5 ini TV. Nomor 3 tuh 3 sambungan coknya, nggak perlu ya. Itu nggak perlu jelas. Iya Pak. Ya, yang makanya saya bilang 1, 2, 4. 1, 2, 4 itu yang penting karena soalnya dibalik-balik. Ya, dibalik seperti ini. Cermati gambarnya. Alat yang mengubah energi matahari dan energi listrik nomor namanya adalah inverter atau nomor 2. Alat yang menyerap energi matahari jawabannya nomor 1 atau panel surya. Alat yang untuk menstabilkan di energi listrik di panel surya namanya KWH meter nomor 4. Bisa dipahamin ya? Paham, Pak. Oke, seperti itulah ya, seperti itulah tadi saya bilang. Oke. Itu aja itu, nggak ada fungsi. Soal tambahan. Ambil potong buku ya. Itu tak potong buku. Tambahan Bu, soal tambahan yang dibuat-buat. Jawab sendiri. Dalam alur kerja pembangkit listrik, Ibu bikin aja di jawaban itu. Penggerakan turbin. Pada tahap ini terjadi perubahan energi pada turbin Bu. Turbin apa? Yang D. Potensial. Iya, ini PLT. Potensial. Betul. Dodo. PLTA kan? Iya. Lanjut kita. Menggerakkan turbin. Walaupun soalnya panjang ya udah nggak usah pusing.
Pada PLTA terjadi perubahan energi yang paling tepat adalah Potensial kinetik. Kinetik listrik. Ini lebih spesifik kan? Ya. Yang B juga benar, tapi nggak spesifik, salah kan? Itulah menjebak kita, ya kan? Iya. Kadang-kadang kita Kalau pikir, ada aja berarti jawab yang B ya, Pak. apa Pak? Halo Pak, cek. Jawaban A ya, potensial menjadi Kinetik. Bedanya kinetik sama mekanik apa ya? Tadi kan udah saya bilang. Sama, Ibu. Tadi saya bilang Bu, ketika Ibu tadi, saya bilang tadi, mekanik Bu, energi mekanik itu adalah menjadi energi kinetik, menjadi energi potensial. Bagiannya ini Bu, ya. Kinetik itu karena dia bergerak. Air itu bergerak dari atas ke bawah, itu menjadi kinetik. Lebih tepatnya ke kinetik, bukan ke mekanik. Walaupun bahasanya sama. Saya main loh, Maya. Walaupun dia seperti itu, nanti perbedaannya saya mau dulu ya. Ini sebenarnya jawabannya ya pasti yang A, Bu. Walaupun jawabannya mekanik, kalau nggak ada kinetik maka jawabannya mekanik. Tapi kalau ada pilih kinetik, kenapa? Lebih spesifik. Karena air tadi bergerak dari tinggi menjadi ke bawah, itu potensial semua berubah menjadi kinetik. Oke. Mekanik itu ya di mana-mana ada mekanik. Ibu bergerak ada mekanik. Tapi kalau bergerak aja, kalau spesifiknya apa namanya? Kinetik. Ya. Apapun yang diam aja ada mekaniknya. Benda diam, itu mekaniknya ada. Jadi contohnya banyak kalau mekanik nih, tapi yang lebih spesifik itu jawaban yang A. Paham ya? Oke, kita nggak bahas fisikanya, saya bahas caranya, jawab cepat aja. Oke. Izin keluar Pak ya, maaf. Oke, lanjut Bu. Pembangkit listrik tenaga PLTU sehingga ekonomis dipompa ke boiler. Pada tahap ini Iya. Kimia kepanasan. Kimia panas. iya bagus. Ya? Iya. Kimia ke energi Pak? Panas. Karena ini nggak nyambung semua ya kan? Iya. Lanjut kita ke soal berikutnya. Tahapan uap yang sudah bertekanan bertambah tentu dari ke turbin. Kimia. Turbin apa nih? Turbin potensial. Salah. Potensial. PLTU apa? Nggak ada potensial lagi Bu. Kimia. Benar. Panas, gerak, listrik. Karena saya bilang tadi. Iya. Itu Pak PLTU panas gerak listrik konsepnya. Iya, Pak. Ini panas gerak adalah Turbin. gerak ke listrik namanya Generator. Paham? Yang diminta turbin itu panas mekanik, ya kan? Pak bahasanya kok gini-gini, ya yang bahasanya seperti itu. Gerak mekanik sama aja. Sama bahasanya. Ya. Kalau ada jawaban gini Pak, panas kinetik, Bapak pilih mana Pak? Ya pilih yang mekanik lah. Mekanik. Ya, paham ya kalau di PLTU, ngerti? Tapi nggak mungkin ya, kalau di sini nggak mungkin. Lanjut, kita ke soal lagi. Apa gerak turbin menggerakkan generator dan menghasilkan listrik? Generator fungsinya apa? Generator itu kinetik ke elektromagnetik. B berarti. Jawabannya dua. Kinetik. B. Kalau soal saya bilang kan, kalau soalnya seperti ini, ya kan, ini kan soalnya namanya lebih spesifik aja jawabannya. Kita jawab. Berarti B. Ya, oke. Lanjut ya. Ini kalau soal seperti ini, saya bikin soal seperti ini, mau tahu ada soalnya lebih yang spesifik, cari jawaban lebih spesifik. Lanjut kita ke soal. Terjadi perubahan pada PLTU, Bu. PLTU. Kimia dulu. Kimia. Ini betul nih salah. Ya, kimia, panas, gerak listrik. Apa Ibu? Yang C itu kebalik.
Ya, ini ini salah nih ya. Ada yang Potensial. Ini Itu dua-duanya ada ada, potensial. salah. Ya, jawabannya E ya. Ya. Ya, soalnya makin lama makin sulit, panjang soalnya. Ya ini pada PLTB ya, PLTB apa ini? Angin. Ay, angin. Bayu Gerak. angin. Itu kinetik. Kinetik, Kinetik. Pak, singkatan PLTB itu apa, Mekanik Pak? listrik. Bayu angin. yang Tenaga Bayu. Angin. Bayu tuh angin. Oh, Bayu yang angin toh, Pak? Iya, Kok tahu? orang Jawa ya, Bu. Wong Jawa wong Batak sih, Bu. Orang ngekos. Energi. Paham ya, Bapak Ibu? Iya. PLTB itu angin. Angin itu kinetik depannya. Iya. Kinetik jadi mekanik listrik. Paham? Bukan jadi potensial. Oke. Bagaimanapun soalnya cuma satu soal, tapi soalnya membuat kita harus paham konsep. Kalau nggak paham konsep, walaupun satu soal, kadang bingung jawabnya, iya kan? Itulah gunanya konsep. Kalau nggak paham konsep, Pak, yang ngaku-ngaku lah, ya. Ngaku jawabannya. Ya, ini katrol. Semoga sempat sampai 3:30 lewat sebelum asar. Dalam apa juga? Ya, ntar dulu. Katrol ya, katrol tetap bebas majemuk. Oke, saya mut dulu. Ini saya jelaskan dulu konsep dasarnya biar paham. Katrol tetap, ya tetap nanti akan namanya katrol itu adalah pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah memudahkan pekerjaan manusia, berarti punya keuntungan. Namanya keuntungan mekanis. Nah, bahasanya adalah keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis atau disingkat dengan KM. Keuntungan mekanis atau disingkat dengan KM. Oke, pahami dulu ya konsepnya. KM itu apa? Keuntungan mekanis yang dimiliki oleh semua pesawat sederhana. Baik katrol, baik dia banyaklah jeruji, gergaji dan lain sebagainya, kereta sorong dan lain sebagainya itu mempunyai keuntungan mekanis. Ya. Yang dibahas di kisi-kisi adalah membandingkan katrol dengan katrol yang lain atau dengan yang tanpa katrol. Oke, saya bahas dulu, saya pisahkan dulu yang katrol tetap. Karena soal nanti adalah yang pertama, Bapak Ibu akan dibandingkan katrol tetap dengan yang tak punya katrol. Atau dia menimba yang satu pakai katrol, yang satu nggak pakai katrol. Oke, keuntungan mekanisnya sama dengan 1 kalau dia katrol tetap. Ya, keuntungan mekanisnya 1. Ya. Dalam ilmu fisika, konsepnya adalah konsep ilmu fisika, konsep dasar ilmu fisika tentang ini, keuntungan mekanis itu paling sedikit lebih besar sama dengan 1. Ya. Tidak boleh di bawah ini. Nggak ada keuntungan mekanis yang di bawah 1. Pahami itu, Bu? Tidak ada keuntungan mekanis yang di bawah 1. Paling kecil 1. Pahamin ya. Paling kecil 1. Nggak bisa di bawah 1. Kalau lebih besar ada. Tapi nggak boleh di bawah 1. Artinya, apapun ceritanya besok, kalau katrol tetap, Ibu bandingkan dengan orang nimba pakai tali langsung, maka keuntungan mekaniknya sama. Karena keuntungan mekaniknya sama-sama 1. Nggak ada yang paling kecil dari 1. Jadi kalau Ibu nanti ada soal, dibandingkan katrol, si Amir menimba pakai tali langsung, sedangkan si Budi, itu menimba dengan pakai katrol tetap. Maka jawabannya adalah keuntungan mekanik mereka sama. Ya, sama keuntungan mekaniknya. Oke. Kenapa? Karena keuntungan mekanik itu paling sedikit 1. Tidak boleh kecil dari 1. Pak, muncullah pertanyaan. Pak, lebih enaklah timbanya pakai katrol, Pak, daripada menimba langsung. Benar sekali. Tapi, Pak, kalau gitu, Pak, keuntungan mekanik katrol tetap lebih besar lah, Pak, daripada yang pakai tali aja. Oh, nggak bisa. Sama-sama 1. Jadi penjelasan gimana, Pak? Penjelasan seperti ini. Katrol tetap itu hanya mengubah arahnya aja. Mengubah arah orang, menimba itu aja. Kalau nimba langsung, seakan-akan tubuh kita, ini dia soalnya ya, gambarnya Bu ya, saya copy dulu gambar ini, biar paham gambarnya, ini ya. Saya copy dulu, saya pastekan biar paham. Saya cut dulu. Oke, perhatikan gambar ini katanya. Yang gambar nomor ini ya, nomor ini saya ini dulu ya biar paham.
Oke, sebelum kita masuk katrol yang lain. Oke, gambar nomor yang 1 ini sama gambar nomor yang 2, ya. Kalau ibu nimba yang ini, tubuh ibu tegak, ya, tegak, mengubah arah. Sedangkan ini dia akan ke bawah, condong ke bawah matanya ini untuk melihat tubuhnya ini sebagian ini setengah tubuhnya berada sisinya gini, bengkok dia. Membentuk sudut sekitar 80 sampai 90 derajat tubuhnya itu. Atau 70 sampai 90 derajat dia bentuk lekukan tubuh. Sedangkan ini tubuhnya 180 derajat, lurus atau 0 derajat. Jadi ketika tubuh ini bergerak, maka tubuh ini condong jatuh ke bawah. Ketika condong jatuh ke bawah, maka seakan-akan kita lebih enak pakai timba, padahal sama aja. Ya, sama saja kalau ketika tubuh ini nggak bengkok. Karena tubuh ini bergerak ke semari, maka seakan-akan tubuh kita ini terbawa oleh air yang jatuh ke bawah ini. Jadi tubuh kita tertarik oleh gravitasi. Makanya terasa berat. Dibuatlah katrol tetap. Untuk apa? Mengubah arahnya aja. Mengubah arah. Biar badan kita itu tidak seakan-akan jatuh ke bawah terjun ini. Ditarik gravitasi. Maka keuntungan pakai katrol ketimbang pakai tali adalah arahnya berubah. Jadi tidak lebih mudah capek. Ya, kalau capean yang ini. Timbang yang ini. Tapi kalau keuntungan mekanisnya adalah sama. Sampai sini bisa dipahamin. Keuntungan mekanik antara timba dengan katrol tetap dengan timba langsung itu sama saja. Bedanya hanya arah menarikan. Makin lama makin capek lah yang timba langsung ketimbang pakai katrol. Pahamin? Jawabannya adalah keuntungan mekanik harus sama. Paham Pak Ibu? Paham. Oke. Langsung ke soal aja Pak. Iya, kita langsung ke soal aja. Nah ini. Ada 2 orang dibanding-bandingkan gini, Bu. Cari aja keuntungan mekanis sama. Sudahlah, jawabannya itulah. Ya. Mestinya di mana Andi? Di mana dicari? Andi menimba air pada sumur dengan menggunakan katrol. Sedangkan Hesti menimba air dengan sultas tali secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, manakah yang menggunakan gaya mekanik lebih besar? Tadi saya bilang apa tadi, Bu? Cari jawaban. Yang sama. Sama. Jawaban yang E. Sekali lagi, saya kasih konsep dasar biar cepat untuk apa? Menjawab soal. Iya. Ketika ada 2 katrol tetap dibandingkan dengan yang langsung, cari jawaban Ibu keuntungan mekanik sama. Paham apa Ibu? Paham. Ya. Lagi Pak, soalnya apakah 2 Pak? Diubah. Ini diubah. Rani dan Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur. Ini soal UP juga Bu. Rani menimba sumur secara langsung dengan menggunakan tali dan Adit menimba sumur dengan menggunakan katrol. Berdasarkan tersebut, mana yang lebih mudah menimba sumur? Ingat, yang lebih mudah Adit apa Rani? Adit. Lebih mudah Adit. Berarti tinggal D sama C. Cari yang sama keuntungannya yang mana? Yang E. Salah, nggak boleh sama aja. C ya. Kenapa yang nggak E Pak? Kan diminta mana yang lebih mudah. Iya. Adit. Adit itu paham Ibu, di pikiran Ibu pahamin. Bukan sama saja. Diminta yang lebih mudah, maka jawabannya ya katrol tetap. Tapi keuntungan mekaniknya tetap sama. Itu saya jelaskan. Kenapa nggak tadi lebih mudah? Paham? Paham. Ya, oke. Udah paham. Ini soalnya berubah aja, nggak usah pusing-pusing. Mau kayak mana berubahnya? Ya sama. Nih. Ini soal diubah lagi nih. Apabila kedalaman sumurnya sama, tetapi lebih besar ember si Aldi tadi yang ini Bu. Ini Aldi. Ya. Aldi, ini Rina. Rina pakai langsung, Aldi pakai katrol. Tapi ember Aldi lebih besar 2 kali daripada ember Rina. Maka besar usahanya gimana? Coba lah Bu. Keuntungan 2 kali. 2 kali lebih capek apa? Aldi. Kalau sekali timba ya. Yang lebih capek mana? Ya Aldi. Aldi. Karena embernya 2 kali lebih besar. Jadi jawaban mana? Aldi. B. 2 iya betul. B. Bola. 2 kali bisa daripada Rina. Paham? Paham. Keuntungan mekaniknya ya sama aja. Sama aja. Ya.
sama aja ya. Sama aja, nggak usah pusing-pusing nomor sama. Pak, gaya mekanik itu sama Pak. Contoh soal nomor 1, Pak. Iya, ini jawabannya ini ya sama aja, Pak. Gaya mekanik itu sebenarnya nanti perbandingan kalau ke fisika nanti ada perbandingan namanya keuntungan mekanik. Itu adalah gaya kuasa dibanding dengan gaya beban. Nah, itu nggak usah lah bahas ke sana ya. Nanti kalau bahas ke sini nanti lama-lama puyeng pula yang ibu-ibu kan gitu atau yang jalur. ya saya nggak mau. Kenapa saya nggak bahas fisika terlalu jauh-jauh? Karena nanti puyeng. Saya penjelasan fisika nanti ribet, ibu ribet. Saya nggak mau ribet gitu loh. Ya, saya maunya jawab dengan soalnya cepat dan konsepnya dapat kan gitu. Caranya gimana Pak? Ya pahamin aja. Ketika ada dibandingkan 2 orang timbanya, satu pakai tali langsung, satu pakai katrol tetap. Cara pertama adalah kalau ada jawaban keuntungan mekanik sama, maka langsung pilihlah jawabannya keuntungan mekanik sama. Sudah selesai. Iya, kata kuncinya itu selesai. Ibu jangan jawab yang lain. Kenapa Pak? Karena jebak-jebak aja nih. Walaupun menggunakan gaya mekanik lebih besar. Ya udah, ini bahasanya gaya mekanik adalah nyambungnya nanti rumus keuntungan mekanik F gaya kuasa dibanding gaya beban kalau nggak salah saya nih. Ya, jadi kelamaan, oke, sama aja. Oke Pak ya, paham Pak ya? Paham Pak ya? Jadi itu larinya ke rumus, ya nggak mau ke rumus-rumus. Intinya cari aja yang cepat. Keuntungan mekanik yang sama, selesai jawaban. Wis, nah ini kan kata kuncinya selesai. Paham Bapak Ibu? Paham. Gitu aja ya, gitu aja ya. Kenapa harus gitu Pak? Ya karena kita sekali lagi bukan penjelasan esai, benar nggak? Soal ini hanya pilihan ganda. Pilihan ganda itu menuntun kita bagaimana menjawab soal dengan cepat. Ya. Cara gimana? Pahami konsep dengan kata kunci, oke? Iya. Selesai. Kenapa gitu Pak? Ya seperti itu jawab soal ya. Saya sudah bermain lama dengan soal-soal pilihan ganda ini. Dari buku tutor. Udin dan Edo menimba air pada saat yang sama. Ya udah, saya bilang tadi. Kalau ada banding-banding nimba-nimba, satu Udin pakai katrol Udin pakai tali langsung. Udin lebih panjang. Udin pakai katrol tetap, sedangkan Edo pakai tali langsung. Maka jawabannya Sama. sama, sudah nggak usah pusing-pusing saya bilang. Keuntungannya sama. Sama, sudah jawabannya yang mana? D. Ini soal diganti-gantinya, soal-soalnya digantinya biar ibu pusing ya. Biar ibunya pusing kan gitu. Jawabannya Udin, tidak ada tuh perbedaan panjang tali itu nggak ada. Nanti kalau katrol majemuk sama katrol itu baru masuk ke situ, ini nggak ada. Jawabannya di. Paham? Paham. Jadi nggak usah pusing Bu ya. Dibanding-bandingkan cari dulu keuntungan mekanik yang sama lagi nih ya, sama juga nih. 2 orang menimba air dengan cara berbeda. Amir, ya nama saya juga masuk kan Bu? Nama saya Bang Pasaran ya. Amir. Ya. Amir menggunakan tali tanpa katrol. Capek lah Pak nimba nih. Dan Ahmad menggunakan tali dan katrol. Jika diketahui ember yang digunakan Ahmad dan Amir juga besarnya sama, beratnya sama, serta kedalaman dumul yang sama, maka pernyataan yang benar itu keuntungannya sama, udah selesai. Sama. Keuntungan mekanik Ahmad sama dengan Amir. Konsepnya sama aja, soalnya dibalik-balik, namanya itulah, namanya inilah, dengan itu, dengan iya kan, bener nggak? Iya. Soalnya jawaban sama, keuntungan mekanik sama, atau dengan diganti soalnya seperti tadi saya bilang. Mana yang lebih mudah? Ya pakai kata tetap, benar. Tapi bikinnya lagi, keuntungan mekaniknya sama, iya kan? Paham Bu? Iya. Paham. Yang lebih mudah ya pakai kata tetap. Sama kayak ini, 2 kali. Ya yang lebih berat dan 2 kali lah. Ya cuman gitu-gitu aja, nggak usah ribet-ribet. Paham konsepnya Bu? Paham. Boleh lanjut satu lagi nih, sedikit lagi kita. Boleh. Oke, kita masuk ke katrol yang namanya katrol majemuk dan katrol. Kita copy dulu gambar yang ini ya, biar enak. Kita copy dulu, kita letakkan di sini. Gambar yang ini adalah gambar katrol tetap dan katrol bebas. Kita bahas dulu yang ini. Gambar 2 ini. Yang mana katrol majemuk, yang mana katrol bebas, Pak? Ya. Katrol bebas gambarnya seperti ini, Bu. Paham ya gambarnya, Bu ya? Ya. Tengok gambarnya nih. Letaknya di bawah katrolnya kan, kebalik katrolnya kan? Iya. Ke bawah Bu ya, di bawah katrolnya ya. Katrol bebas ini adalah keuntungan mekaniknya 2, Bu. Keuntungan mekaniknya 2 ya. Sedangkan katrol majemuk, keuntungan mekaniknya lihat jumlah katrolnya.
Ini bebas selalu 2, nggak berubah Bu ya. Sekali lagi bebas selalu Selalu 2. gambarnya seperti ini. Kalau majemuk artinya gambarnya banyak atau lebih dari 1. majemuk itu bahasa Indonesia ada lebih dari 1. Majemuk ya. Jadi ini 1, 2, maka keuntungannya 2. Kalau 3 Pak gambarnya 3 keuntungan mekanisnya. Kalau 4 Pak ya 4. Kalau 5 ya 5. Kalau 6 ya 6. Kalau 7 Pak 7. Paham? Paham. Pak ada yang kemarin misalnya nih ada konsep teori di teori fisika di dulu misalnya ngajar kita dulu di belajar dulu itu menghitung tali. Kalau saya menghitung tali nanti Bapak Ibu ribet, saya nggak mau ribet-ribet ya. Katrol aja, hitung katrol aja biar supaya cepet ya. Hitung katrol aja 1 2 ya 2. Kalau 3 ya 3 ya. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Oke, kita masuk ke soalnya. Ingat katrol bebas sama ini ya. Ini soalnya UP nih, padahal soalnya UP nih. Nah ini nih, saya bikin. Ini kenapa keuntungan mekaniknya 2? Karena dia katrol Bebas. bebas. Betul sekali, paham. Kenapa keuntungan mekanisnya 2? Karena ini katrol Katrolnya 2. majemuk Katrolnya jumlahnya 2, majemuk. paham? Ya. Ini kenapa keuntungan mekaniknya 3? Karena majemuk. Karena majemuk. 1 2 3, paham? Nah, Kenapa ini keuntungan mekaniknya 4? Karena katrolnya karena majemuk. 1 2 3 4, paham Bapak Ibu? Iya. Paham. Aman? Paham. Oke. Nah, mantap Bu, semangat Bu. Kita cari gambarnya Bu ya, kita bikin. F pada katrol A katanya. F itu gaya Bu. Gaya, kita jawab A. Gaya pada FA. Gaya pada yang A. Nih ya, gaya yang A adalah, Bu, ini bebannya berapa Bu? 500 bagi 2 Bu. 500 bagi 2. 250. Berarti gaya yang diperlukan untuk mengangkat ini hanya sebesar 250 Newton. Karena keuntungan mekaniknya 2. Yang B Bu, 500 bagi 2. Sama Bu ya. Oh gitu. 150 Newton. Yang C Bu, bagilah Bu, saya males. Bagi 3 ya. Bagilah. Iya. 168 ya. 168, sekian. 68 ya. 77 lah, 76. Entahlah dong berapa. 66 atau 67? Lupa saya. Udah lah, 68 aja lah. Yang D. Nah, ya intinya dibagi 100 bagi 4. 125. 125. Newton. Jawaban ini Ibu harus analisa. Itu soal UP di Juni atau Juli tuh. Soal ini membandingkan analisa. F pada katrol A sama dengan F pada katrol B. Sama nggak gayanya? F itu gaya. F itu artinya gaya. Kok gaya Pak? Bapak nih sok tahu. Iya, bahasa Inggrisnya force. Force. Gaya. Oke, paham? Ya. A, bener nggak A? F pada katrol A sama dengan F pada katrol B. Benar? Ya. Jawabannya A. Kenapa yang B salah? Kita baca. F pada katrol B sama dengan setengah kali D. D, makin kecil. Makin kecil, salah ya. Pak, pelajaran apa? A-nya 250, makin kecil, nggak usah. F pada katrol C sama dengan 2 kali pada katrol A. C 168, 2 kali A-nya makin besar. Salah, C-nya 168. Salah ya? Salah. F pada katrol B terbesar. Belum tentu. A dan B yang terbesar. Dia nggak nyebutin A. F pada C terkecil. Salah. Yang terkecil adalah yang B. sampai sini bisa dipahamin? Bisa. Ya. 2, 2, 3, 4 bagikan aja. 5 bagi 2, 2,5. Ini soal UP. Paham, Bu? Oh, beratnya dibagi itu ya Iya, Pak ya. keuntungan mekanik. Mekanik. Paham? Paham. Oke. Paham. Kita lanjutkan ke soal ini. Ini soal tambahan ya? Oh, ada soal tambahan. Oh, ini Bu, ada soal tambahan, Bu. Ayo, Bu, jawab dulu, Bu. 2 orang menimba air dengan cara berbeda. Katrol dan gampang lah, Bu. Saya malas jawabnya. Sama. Sama, jawabannya D. Sama. Kan Ibu lebih cepat kan, Bu? Lebih cepat kan? Ya. Iya, lebih cepat. Nah, ini lagi, sama. Masa saya jawabnya Ibu jawab sendiri aja. Yang E. Paham, Bapak Ibu? Sama besar. Paham.
Nah, kalau yang ini, Bu, ayo, Bu, kita bagi sama-sama, Bu. Ya. Keuntungan mekanis yang paling besar. Ayo. Kali Yang 500 dibagi itu kebalik. Bu, ini beda, Bu. Keuntungan mekanis, Bu. Keuntungan mekanis adalah katrolnya yang paling Satu. yang bisa Satu. keuntungan mekanis, Bu. Bukan gaya. Ini berapa, Bu? Saya ulangi ya. Saya ulangi. Tadi gaya, Bu. Ini keuntungan mekanis. Ini berapa, Bu? 2. Ini berapa, Bu? 2. Ini berapa, Bu? 3. Ini berapa, Bu? 4. Yang diminta, Bu. Katrol yang menghasilkan keuntungan mekanis paling besar. Jawabannya D. Paham, Bu? Bukan diminta gaya, bukan ya? Bukan diminta gaya angkat, bukan. Yang diminta keuntungan mekanis. Tapi kalau diminta gaya angkat, maka tinggal dibagi. Berarti tadi, paham, Bu? Pahami apa yang ditanyakan, oke? Iya, Pak. Oke, 2 soal lagi, Bu. Ini. Pak, Bapak Amir kok bikin keuntungan mekaniknya ada langsung 3, Pak? Kenapa 3? Katrolnya ada 3. Bagus, saya maunya itu. Saya maunya seperti itu ya. Pak, kenapa 3, Pak? 3. Katrolnya ada 3. 4, Pak. Katrolnya ada 4. Katrolnya 6. Jadi pahamin sampai sini? Bisa, Bisa. Pak. Saya kasih konsep dasar lagi. Saya mute dulu, Bu, ya. Saya mute dulu karena Ibu udah paham keuntungan mekanik. Saya pahami dulu tentang bagaimana mencari gaya seperti ini. Saya baca soalnya. Pemindahan benda dari lantai ke tempat yang lebih tinggi dapat menggunakan blok katrol. 4 orang pekerja pelabuhan mengangkat benda menggunakan blok katrol tersebut. Susunan katrol yang digunakan ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Amatilah gambar di atas, pernyataan di bawah ini yang benar. Inilah soal yang paling sulit di IPA kemarin di Juli atau di September nih. Paling sulit atas semua guru. Kenapa? Susah, Pak, nggak ngerti ya konsep dasarnya. Oke. Kenapa? Nggak dikasih tahu bebannya berapa? Beban ini nggak dikasih tahu berapa. Ya. Cuman diminta gaya ini ya. Jadi mereka bingung. Padahal tidak bingung kalau paham arti dari maknanya ya. Maknanya gampangan. Kalau dari keuntungan mekanik aja sudah jelas sekali ya. Ini 3 berarti ini 2 kali 2 berarti kan kalau. Tapi kalau kita masuk ke situ. Kita cari dulu bebannya ini berapa. Bebannya ini adalah kan tanya gaya nih F. Tanya gaya F-nya berapa. Maka kita misalkan aja pakai pemisalan bebannya ini, beban yang warna hitam ini, yang ini ya. Kita misalkan aja angka, ambillah angka yang sama karena bebannya sama, cuman katrol yang berbeda. Angka yang bisa dibagi 3, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 6. Saya ambil paling dekat, 12 Newton, 12 Newton, 12 Newton namanya mencari KPK, ya kan? Kalau nggak ada beratnya, maka pakai aja angka yang bisa dibagi. Baru kita cari. Oke. Kita cari gayanya. Gaya. Oke, gayanya. Tinggal bagi yang A. Gaya pada A sama dengan, Ibu bagikan. 12 bagi 3, 4. 4. Oke. 12 bagi 3, 4. 4. Oke. 12 bagi 4. 3. Yang D. 12 bagi 2. Oke, 2 ya. Berarti sudah dapat dong perbandingannya. Coba. F pada katrol A, A-nya 4. Setengah dari D. D-nya 2. Nggak mungkin ya. Dari D. Makin kecil ya. Nggak mungkin ya. Ya. Kecil, salah. 2 kali baru bisa. Iya, 2 kali baru benar. Paham. Menurut saya. F pada katrol A sama dengan C. A sama C sama? Beda. C sama B. Salah. F pada katrol B, B 4. 2 kali D, D 2. 2 kali 2, Betul. benar. Jawabannya C. F pada katrol D, 2 kali F pada katrol A. Salah. Makin besar dia, salah. F pada katrol A paling besar. Salah. D sama A yang paling besar. iya. Jawabannya C. Sampai sini soal yang hot seperti ini bisa dipahami cara menjawabnya? Mudah itu loh, Pak. Ya, mudah. Ibu harus paham beban itu samakan aja. Angkanya samakan. KPK dari KPK ya, Pak ya. Iya. Kalau misalnya ibu pusing tadi saya bilang, bagaimanapun misalnya soal besok seperti ini, ibu samakan aja angkanya, cari KPK dulu biar mudah. Oke? Iya, Pak. Biar mudah. Paham apa Ibu? Paham. Oke. Aman ya. Tinggal bagi-bagi, tinggal diapain. Oke, satu lagi Bu terakhir. Ini soalnya juga nih.
Ini soalnya ada 2 jawaban, tapi kita pilih yang mana nanti. Kita pilih aja yang terbaiknya. Adik. Ada jawaban di sini. Pak, ini ada masanya Pak 100 kilogram. Nah, ini saya bilang tadi, kalau ada masa seperti ini, Ibu nggak usah pusing. Katrolnya ada 4 ini, Bu ya. Ingat, katrolnya kalau ada 4 ya. Ini berapa, Bu? 3. Keuntungan mekaniknya 3. 3. 4, 6. Cari KPK-nya. 12 kan? 12. Samakan aja 12 Newton. Kenapa, Pak? Pakai ini nanti. jawabannya. Pakai ini, Ibu bingung nanti. Jawabannya 12. Kenapa Ibu pening pakai ini dikali lagi? Sama aja sebenarnya. Mau angkanya ini ribuan, mau ratusan, pakai aja angka yang sama biar mudah dibagikan. Kenapa, Pak? Biar mudah jawabannya. Cari FA berapa bagi 3? 4. FB 4. 4. FC 3. 3. 4. Cari wadah sayur A adalah wadah sayur paling ringan. Salah paling berat. Apa ya? Wadah sayur D lebih berat dari Sayur B. D. Wadah Salah. sayur B lebih ringan dari B. Salah. Wadah sayur B lebih berat dari C. Benar. Benar. Wadah sayur D paling ringan. Benar. Benar. Karena saya bilang jawaban ini direvisi di soal yang ini dia, Bu. Jadi nggak ini ya Pak, ngecoh aja Pak ya masa berat-berat Iya, wadahnya. ini enggak ngecoh, Bu. Sebenarnya gini, Bu. Ini sebenarnya 98. 100 kali 9,8 90 lah. 98. Ya, sebenarnya 98 nih. Semuanya 90 lah. Aja. 98. Ada. Tapi kalau 98 dibagi 3 Ibu pening. Pening kepalanya, Bu. Iya, betul, Pak. Iya, kita cari yang terbaik. Pecahan semua nih, pecahan. Jadi bingung Ibu kan? Ya, ganti aja yang gampang. Biar apa? Biar mudah kan gitu. Makasih, Pak. Oke, jadi jawabannya ada 2. Ibu pilih D juga benar, Ibu pilih E juga benar. Harusnya di sini jawabannya lebih berat daripada sayur A. Maka jawabannya yang E, ya kan? Ya namanya juga soal, Bu ya, dia juga ngetik ya. Jadi jawabannya saya pilih yang E aja. Kenapa? Yang udah pasti ya. Pasti ini paling ringan. Yang D juga benar, Pak, benar, tapi saya pilih kalau seperti ini jawabannya pilih aja yang ringan, paling ringan yang D. Oke? Tapi nggak mungkin lagi karena soal sudah revisi sudah bagus. Paham, Bu? Paham. Sampai sini paham, Katrol? Oke? Paham, Pak. Oke, terima kasih Bu ya, terima kasih. Oke, untuk hari ini saya sudah. Yang mau tanya, silakan. Ada yang tanya, Bu? Biar selesai. Paham, Pak, paham. Oke ya, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Saya share langsung tadi. Oke. Iya.